Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa dan pendengar radio Buana Asri yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya dan nikmat-nikmat-Nya sehingga sampai saat ini kita bisa berjumpa di radio Buana Asri. Dan marilah kita selalu untuk memanjatkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi uswah kita, yang tentunya sangat kita harapkan sekali syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah. Para pemirsa dan mendengar, bahwasanya kehidupan itu pasti akan dilewati setiap manusia. Dan kita mengharapkan sekali setiap orang itu pasti mempunyai yang namanya seorang penerus atau generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama betul-betul memperhatikan bagaimana kita bisa menyiapkan generasi yang akan datang lebih baik dibanding dengan kehidupan kita selama ini. Tentunya kita sadar betul juga bahwasanya terutama ini di bulan Ramadan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk mempersiapkan generasi ini, generasi yang bisa mencerminkan atau menggambarkan bagaimana Islam itu melindungi atau Islam itu memberikan gambaran kehidupan yang baik kepada siapa yang memeluknya. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, kita sebagai orang tua punya satu kewajiban, bagaimana untuk mempersiapkan generasi kita itu menjadi generasi yang terbaik. Apalagi apabila kita melihat bagaimana perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang menuntut begitu seriusnya orang tua untuk lebih dan lebih dalam memperhatikan anak-anaknya. Di sini kami mau menyampaikan bahwasanya agar kita bisa mempunyai generasi yang memiliki karakter yang terbaik, mari kita persiapkan untuk anak-anak kita atau penerus-penerus kita itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah kita mempersiapkan mereka dengan tauhid yang baik. Kita tanamkan kepada mereka satu keyakinan kepada Pencipta, yaitu Al-Khaliq, Allah SWT, bahwasanya Allah lah yang meliputi, Allah lah yang menjadikan kehidupan kita ini bisa berjalan dengan baik. Kalau kita sudah menanamkan satu akidah keyakinan kepada anak-anak kita, pasti anak-anak kita akan dalam dirinya akan tertanam betul bahwasanya sebagai seorang anak harus memahami keberadaan kita itu tidak lepas dari Sang Pencipta. Dengan begitu akan timbul satu kesadaran dalam anak kita bahwasanya dalam kehidupan ini kita harus ingat betul dengan apa dan siapa yang menjadikan atau mewujudkan keberadaan kita di dunia ini. Dengan begitu kita akan memahami betul keimanan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Coba seandainya kita memiliki anak-anak yang punya tauhid, akidah yang baik, pasti dalam dirinya akan tertanam satu keyakinan bahwasanya hidupnya selama ini tidak terlepas dari pengawasan, tidak terlepas dari pemantauan dari Allah SWT. Setiap apa yang kita lakukan pasti tidak terlepas dari pantauan dari Allah SWT. Apalagi di bulan Ramadan, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang terbaik, yang akan memberikan manfaat tidak hanya kepada diri kita, tapi orang tuanya, kepada negaranya, masyarakatnya. Para pemirsa dan mendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Yang kedua yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana kita menanamkan atau membentuk satu karakter kepribadian pada anak-anak kita. Kita membiasakan atau mendidik anak-anak kita dengan akhlakul karimah. Seperti salah satu fungsi Ramadan ya. Salah satu fungsi Ramadan itu ada ta'dib, yaitu memperkenalkan kepada anak-anak kita suatu akhlak budi pekerti yang harus ditanamkan, yang harus dijadikan sebagai bagian dari perilaku kehidupannya sehari-hari. Apalagi kalau melihat sekarang ini
kita sangat prihatin sekali kondisi anak-anak muda, mereka sudah begitu tidak terpantau lagi, tidak begitu terkoreksi, atau orang tua kurang begitu memahami akan mereka karena budaya, karena pergaulan, karena perilaku yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kita melihat begitu bahayanya perjalanan atau perkembangan teknologi, di mana saat anak-anak kita tidak mampu mengendalikan dirinya, bisa jadi anak kita akan jatuh kepada suatu perbuatan yang tidak baik karena pengaruh daripada teknologi, terutama yaitu Android. Untuk itu mari kita biasakan mereka, coba kita kenalkan mereka dengan sopan santun, adab kehidupan sehari-hari, perilaku sehari-hari, karena setiap manusia itu pasti akan dinilai. Setiap manusia itu akan dihargai dari apa yang dilakukan dalam kehidupan ini. Kalau kita baik, pasti orang lain akan menilai baik pada diri kita. Tapi di saat kita menjadi sumber permasalahan di tengah masyarakat, pasti masyarakat akan memberikan satu penilaian yang tidak baik juga kepada kita. Dan itu tidak lepas akan kembali kepada orang tua. Karena pada pokok utamanya adalah orang tualah yang menjadikan, membentuk perilaku anak. Kalau Rasulullah pernah mengatakan dalam salah satu sabdanya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap kelahiran itu adalah fitrah bersih, tidak mengenal dosa, tidak membawa dosa, dan orang tualah yang akan membentuk mereka. Apakah menjadi pribadi muslim yang baik, atau menjadi seorang majusi, menjadi seorang Yahudi atau Nasrani, orang tualah yang menentukan. Tentunya kita sadar betul sebagai seorang muslim yang baik mengharapkan agar anak-anak kita itu mewariskan akhlak Rasulullah. Dengan melihat apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah wariskan kepada kita, terutama perilaku-perilaku kehidupan sehari-hari, entah kepada siapapun, kepada orang tua, kepada lingkungan, kepada masyarakat, mungkin kepada pimpinan kita yang di atas kita. Mereka dalam hubungan itu pasti ada satu aturan, norma, adab yang harus kita kembangkan. Kalau selama ini kita tidak menanamkan kepada mereka, pasti akan timbul penyesalan dalam diri kita. Karena orang lain juga akan menilai, oh si A ternyata anaknya si A. Si A itu anaknya siapa? Orang akan melihat, kalau orang tuanya baik, maka akan memberikan pengaruh kepada anaknya baik. Kalau orang tuanya menanamkan adab atau sopan santun, perilaku yang baik, pasti akan berpengaruh kepada anaknya. Karena yang namanya kebiasaan itu akan muncul ke dalam diri kita kalau sudah dibiasakan. Dan kalau sudah menjadi biasa, maka akan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Masih banyak yang harus kami sampaikan karena terbatas waktu. Mari sekali lagi kita mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang terbaik, yang akan memberi manfaat kepada diri kita. Orang tua itu akan bahagia di saat aset hidupnya, yaitu anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh. Akan berikan manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.